Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Saat ini luas lahan yang terbakar mencapai 50 hektar lahan. Aksi penganiayaan brutal dilakukan seorang siswi SMP kepada temannya di Kota Lubuk Linggau. Pertama di Indonesia, program pendampingan perempuan korban perceraian dilakukan pemerintah Sumatera Selatan. Kita ke informasi pertama, kebakaran lahan terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini nyaris menimbulkan bahaya lebih besar. Pasalnya, api terus menjalar hingga mendekati sisi rel kereta api jalur Palembang Prabu Muli. Kepulan asap putih disertai kobaran api membakar lahan gambut di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa siang. Lahan yang terbakar bahkan mencapai 4 hektar. Cuaca panas serta banyaknya ilalang kering membuat kobaran api semakin membesar. Petugas terus berjibaku untuk menghalau api agar tidak semakin meluas. Pasalnya api terus menjalar hingga mendekati sisi rel kereta api jalur Palembang Prabu Muli. Luasnya area lahan yang terbakar serta masih banyaknya kanal-kanal dipenuhi air membuat petugas kesulitan mendekati titik api. Pemadaman masih berlangsung dan belum selesai. Tim yang kita turut terjunkan berapa regu? Untuk menggalak nih kita terjunkan 1 regu 15 orang dibantu dengan masyarakat dan anggota BPBD. Sekarang ini upaya pemadaman seperti apa? Kita upaya pemadaman kita lakukan dengan pemadaman darat menggunakan pompa bertekanan tinggi 2 mesin dari Mangga Agni. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, saat ini luas lahan yang terbakar telah mencapai 50 hektar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, tak hanya di kawasan Indralaya Utara saja, kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir hingga Rabu pagi belum padam dan terus meluas. Di Indralaya Selatan, warga sekitar dibuat panik karena api mulai mendekati pemukiman yang hanya berjarak 50 meter. Kebakaran lahan yang terjadi di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir belum juga padam pada Rabu pagi. Satgas Karhutla Ogan Ilir masih terus melakukan upaya pemadaman. Namun, luasnya area yang terbakar membuat petugas tidak mudah untuk menjinakkan api. Kencangnya hembusan angin membuat api terus menjalar. Bahkan, warga sekitar dibuat panik karena api mulai mendekati pemukiman yang hanya berjarak 50 meter. Warga khawatir jika tidak segera dipadamkan, api akan membakar rumah mereka. Khawatir lah pasti, khawatir kalau gitu kan api ini ditanggalin dipadamkan. Sudah diberitahu kepada Mangga Agni atau BPBD? Itu kayaknya tim itu sudah meluncur ke lokasi itu kan kayaknya, jadi sebagian madam ke. Api ini berapa jarak dengan rumah warga? Ini kisaran nggak sampai 50 meter lah Pak, di lokasi api dengan pemukiman. Jadi di sini antisipasi kalau sampai nekat ya? Iya, jangan sampai lah kalau bisa ya. Kebakaran yang terjadi sejak 2 hari lalu ini mengakibatkan 5 hektar lahan di Desa Sungai Rambutan ludes terbakar dan masih terus meluas. Petugas berusaha melokalisir api agar tidak mendekati pemukiman. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, masih soal kebakaran, tapi ini bukan kebakaran lahan. Kebakaran menghanguskan 15 rumah warga di Jalan Faki Usman Seberang Ulu 1 Palembang. Api dengan cepat membesar hingga membuat panik warga. Kobaran api membumbung tinggi di kawasan padat penduduk Jalan Faki Usman Seberang Ulu 1 Palembang pada Selasa dini hari.
Diduga api pertama kali muncul dari rumah salah satu warga yang ditinggal pergi pemiliknya. Meski demikian, belum diketahui dari mana asal api penyebab kebakaran karena saat kejadian warga tengah terlelap tidur. Akibat kebakaran ini, 15 rumah warga ludes terbakar dan 23 keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Kalau kami itu nyebut lambat tuh lah gawin. Kali ini gitu. Mungkin bagi dia cepet kan. Terlambat tuh lah. Karena kebakaran kalau ini sudah. Kalau dia cepet mungkin tidak sampai belakang. Berapa rumah lah Kak kira-kira ini habis? Di kira-kira ke 15 rumah. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 16 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Di aksi penganiayaan dilakukan seorang siswi SMP kepada temannya di Kota Lubuk Linggau. Orang tua korban baru mengetahui anaknya menjadi korban bullying setelah video penganiayaan tersebut ramai di media sosial. Seorang pelajar wanita melakukan penganiayaan kepada temannya dengan memukul secara bertubi-tubi. 1 pekan terakhir, video penganiayaan ini jadi bahan pembicaraan warga Kota Lubuk Linggau. Korban penganiayaan diketahui merupakan siswi SMP di Lubuk Linggau. Sementara pelaku penganiayaan yakni teman korban berinisial CC. Keduanya memang sengaja bertemu di sekitar kawasan Kelurahan Mesat Jaya pada Sabtu lalu untuk menyelesaikan salah paham antar keduanya. Namun, saat berada di lokasi, korban dianiaya secara membabi buta bahkan direkam oleh rekan pelaku. Pasca penganiayaan, korban tidak melaporkan peristiwa tersebut ke orang tuanya karena diancam akan dibunuh oleh pelaku. Orang tua korban baru mengetahui penganiayaan tersebut setelah viral dan korban enggan untuk bersekolah karena trauma. Ya mungkin imbas daripada ancaman anak pelaku tadi. Namanya itu ya lebam semua, ya kan, di bagian kepala, terus perut, terus di bagian kaki, paha, ya kan. Ya karena kalau lihat dari yang beredar di medsos itu ya bukan sekali 2 kali, tapi lebih berpuluh-puluh kali, ya kan. Orang tua korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Polres Lubuk Linggau dan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk proses tersebut telah masuk dan saat ini sedang kami dalami lebih lanjut. Untuk langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya dari unit PPA Lubuk Linggau menanggapi laporan ini secara serius, Pak. Saat ini kami sedang melakukan proses penyelidikan awal, termasuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi, korban, serta barang bukti, pendukung lainnya, dan kami pastikan bahwa prosesnya akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan mendepankan perlindungan terhadap korban mengingat ini menyangkut anak di bawah umur. Kini korban masih menjalani pendampingan guna memulihkan mental pasca mengalami peristiwa penganiayaan tersebut. Sementara polisi tengah menyelidiki kasus ini dan memanggil sejumlah saksi termasuk pihak sekolah. Muhammad Ardi melaporkan dari Lubuk Linggau.